Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 671. Permintaan ini sesuai dengan harapanku. Zhao Chongyang menatap Liu Feiyao dan berkata, sebenarnya, meskipun kau tidak menyebutkannya, aku juga berencana untuk meminta Kaisar Chang membatalkan pertunangan ini ketika aku kembali kali ini. Haha. Liu Feiyao mencibir mendengar kata-kata itu, ini urusanku, kenapa kau begitu khawatir? Feiyao, apapun yang terjadi, kau tetap punya tempat spesial di hatiku. Kau sesempurna Yi Ren. Zhao Chongyang mendesah. Aku tahu kau sama sekali tidak menyukai Bu Jingwu, jadi aku tidak akan membiarkan siapapun memaksamu, bahkan Kaisar Chang. Zhao Chongyang, apa kau berencana berselingkuh? Liu Feiyao mencibir. Kau ingin mengejar Sue Yiren, tapi kau tidak mau melepaskanku. Bukan itu maksudku. Zhao Chongyang membela diri. Baiklah, kau tak punya kesempatan lagi. Liu Feiyao mendengus dingin, aku tidak semurah itu. Bahkan jika kau ingin kembali sekarang, itu tergantung apakah aku setuju atau tidak. Baiklah. Zhao Chongyang menghela napas pelan, Feiyao, katakan permintaan keduamu. Bantu aku membunuh seseorang. Mata Liu Feiyao berkilat penuh kebencian. Pembunuhan. Zhao Chongyang mengerutkan kening. Siapa yang menindasmu? Kau tak perlu khawatir, bantu saja aku. Kata Liu Feiyao, orang ini tak hanya menindasku, tapi juga melumpuhkan Pangeran Selatan Sukai, Wang Zijian dari keluarga Wang, pedang kembar Tianyang dari Sekte Xuanjian, dan kakak tertuaku. Apa? Benarkah? Ekspresi Zhao Chongyang berubah saat mendengarnya. Dia baru saja kembali ke kota Kekaisaran Changyue dan hal pertama yang dilakukannya adalah menemui Liu Feiyao, tanpa mengetahui apapun tentang apa yang sedang terjadi. Dia mengenal Sukai, Wang Zijian, pedang kembar Tianyang dan pangeran tertua, dan bahkan pernah berhubungan dengan mereka. Jika Liu Feiyao termasuk di dalamnya, kelompok beranggotakan 5 orang itu dapat dianggap sebagai generasi muda paling terkemuka di Kekaisaran Changyue, dengan latar belakang yang tak terduga. Siapakah yang begitu berani menyinggung kelima orang sekaligus? Dan dilihat dari situasinya, tampaknya pria itu belum dihukum, kalau tidak Liu Feiyao tidak akan meminta bantuannya. Siapa pria itu? Ayahmu, Pangeran Nanjun, dan Sekte Xuanjian tidak pernah menyusahkannya. Tanya Zhao Chongyang. Namanya Xiao Chen, dan dia punya hubungan dekat dengan tuanku. Tuanku melindunginya, jadi tak seorang pun berani menyentuhnya. Kata Liu Feiyao, tapi kalau kau menantangnya berduel, pertarungannya akan adil, dan tuanku tak bisa ikut campur. Kaisar Chang tampaknya sangat aktif akhir-akhir ini. Zhao Chongyang merenung. Satu Bu Jingwu baik-baik saja, tetapi sekarang Xiao Chen telah muncul. Apakah dia menganggap kedua orang ini lebih penting daripada dirimu? Aku tahu tidak ada yang menginginkanku, dan aku tidak butuh kau untuk mengingatkanku lagi. Kata Liu Feiyao dingin. Feiyao, kenapa kau selalu salah paham? Aku membelamu, kata Zhao Chongyang tanpa daya. Jangan khawatir, aku akan menemui Xiao Chen itu dan mencari keadilan untukmu. Sebelum itu, aku harus memperingatkanmu. Kata Liu Feiyao, Xiao Chen menghancurkan Sukai, Wang Zijian, dan pedang kembar Tianyang hanya dengan satu gerakan. Kekuatannya mungkin tidak kalah darimu. Zhao Chongyang tersenyum percaya diri saat mendengar ini dan berkata, Feiyao, apakah pemahamanmu tentangku masih sama dengan 4 tahun yang lalu? 4 tahun yang lalu, Zhao Chongyang sudah menjadi salah satu dari 3 jenius terbesar umat manusia. Ia dihormati oleh Kaisar Qingyang dan diterima sebagai murid pribadinya. Selama 4 tahun ini, ia mengikuti Qingyang Agung untuk berlatih dan tidak pernah kembali ke Kekaisaran Changyue. Oleh karena itu, bukan hanya Liu Feiyao, tetapi kesan semua orang di Kekaisaran Changyue terhadap Zhao Chongyang tetap sama seperti 4 tahun lalu. Feiyao, kau mungkin tak bisa membayangkan apa yang telah kualami selama 4 tahun terakhir. Berapa banyak tokoh legendaris kuat yang telah kutemui. Seberapa jauh kultivasiku meningkat dibandingkan 4 tahun lalu. Kata Zhao Chongyang, apa yang kau anggap setara denganku, paling-paling hanya setara dengan diriku 4 tahun lalu. Benar. Kamu telah berlatih dengan Supreme Qingyang, jadi kamu seharusnya jauh lebih kuat daripada 4 tahun lalu. Liu Feiyao mengangguk. Jadi, jangan khawatir, aku akan membiarkanmu melihat hasil yang memuaskan. Setelah Zhao Chongyang mengatakan ini, dia meninggalkan kediaman Putri Feiyao. Liu Feiyao memperhatikan Zhao Chongyang pergi, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan ia bergumam pada dirinya sendiri, Zhao Chongyang, sekuat apapun dirimu, kau tetaplah seorang pria. Begitu seorang pria jatuh cinta, ia hanyalah alat bagi seorang wanita. Xiao Chen telah mencoba menyimpulkan teknik pelepasan setan tertinggi akhir-akhir ini, dan telah memperoleh beberapa petunjuk. Akan tetapi, Kekaisaran Changyue tidak cocok untuk pengasingan jangka panjang, jadi dia hanya mencobanya dan tidak bermaksud menyelesaikannya sekaligus. Tunggu hingga kesempatan yang tepat datang di masa depan untuk mempelajarinya secara mendalam. Hari itu cuaca cerah dan terang.
Xiao Chen sedang dalam suasana hati yang baik dan membawa Xiao Yingsui ke halaman untuk membuat teh, menikmati suasana hati yang santai dan riang. Tehnya, tentu saja, bukan teh biasa, melainkan teh spiritual bermutu tinggi yang khusus dikirim oleh Liu Hongmo, yang berkhasiat menenangkan jiwa, meningkatkan latihan spiritual, dan memperpanjang usia. Pada saat ini, Yang Siner bergegas masuk dengan tidak sabar, penampilannya sama seperti terakhir kali, sangat cemas. Putri Siner, bagaimana kau bisa punya waktu untuk datang ke tempatku? Xiao Chen melambaikan tangannya, dan sebuah cangkir teh yang cantik muncul di atas meja. Karena kau datang di waktu yang tepat, bagaimana kalau kau duduk dan minum teh bersama? Ini baik untuk kesehatanmu. Sudah larut malam, dan kamu masih ingin minum teh. Tanya Yang Siner cemas. Xiao Chen menatap langit dan bertanya dengan rasa ingin tahu, baru siang. Tidak bisakah kita minum teh di siang hari? Bukan itu maksudku. Yang Siner menghela napas lega. Maksudku Zhao Chong yang sudah kembali. Mendengar ini, Xiao Chen berkata dengan tenang, apa hubungannya kepulangannya denganku? Tentu saja ada hubungannya. Kata Yang Siner, dia dan Putri Fei Yao adalah kekasih masa kecil. Bagaimana mungkin dia membiarkanmu menindas Putri Fei Yao seperti itu di Menara Tianxiang? Kapan aku pernah menindas Liu Fei Yao? Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan, aku hanya bermain-main dengannya, permainan yang sangat adil. Kau pikir begitu, tapi yang lain tidak, kan? Yang Siner mengingatkan, kau harus tahu bahwa Zhao Chong yang sekarang adalah murid langsung Kaisar Qing yang tertinggi. Orang lain mungkin takut pada Kaisar Chang, tapi Zhao Chong yang mungkin tidak akan memberinya muka. Oh, begitu. Xiao Chen menanggapi dengan santai, membawakan teh kepada Xiao Yingsui, dan memberi isyarat agar Xiao Yingsui meminumnya. Xiao Yingsui dipenuhi kegembiraan. Ia memegang cangkir teh dan meneguknya sekaligus. Ia tampak masih belum puas dan menatap Xiao Chen dengan penuh harap. Meskipun teh spiritual lezat, minum terlalu banyak adalah kebiasaan buruk. Xiao Chen tersenyum manis pada Xiao Yingsui. Xiao Yingsui tersipu sesaat dan menundukkan kepalanya. Yang Siner memperhatikan dari samping, merasa diabaikan. Ia sedikit marah dan enggan menerimanya. Ia melangkah maju dan berteriak, teh apa ini? Aku juga ingin mencobanya. Karena kau sudah berlarian, aku akan memberimu secangkir. Xiao Chen menuangkan secangkir teh spiritual lagi dan menyerahkannya kepada Yang Siner. Yang Siner mengambil teh spiritual dan meminumnya sekaligus. Hei, teh ini. Begitu teh spiritual itu diseruput, harumnya memenuhi udara, begitu nikmat hingga tak terlukiskan, membuat mata Yang Siner langsung berbinar. Beri aku gelas lagi. Yang Siner menyerahkan gelas kosong kepada Xiao Chen. Bukankah aku baru saja memberitahumu untuk tidak minum terlalu banyak? Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan menolak, selezat apapun makanannya, tidak disarankan untuk minum terlalu banyak. Aku tidak percaya padamu. Yang Siner cemberut, sangat tidak puas. Pada saat ini, seorang kasim istana tiba-tiba memasuki halaman, memegang dekrit kekaisaran, diikuti oleh barisan pengawal. Xiao Chen, keluar dan terima perintah. Babak 672. Karena ia membawa perintah kaisar, memegang dekrit kekaisaran, dan ditemani oleh sekelompok pengawal, nada bicara kasim itu terdengar sangat arogan. Xiao Chen, siapa Xiao Chen? Kemari dan terima pesanannya. Berhenti berteriak. Orang itu ada di depanmu. Kenapa kau masih berteriak sekeras itu? Apa kau buta? Kata Yang Siner dengan marah. Jadi, Putri Siner. Kasim yang memegang dekrit kekaisaran tersenyum, tetapi sikap arogannya tetap tidak berubah. Tatapannya jatuh pada Xiao Chen, yang masih duduk tak bergerak. Kau Xiao Chen. Kenapa kau masih berdiri di sana? Berlututlah dan terima dekrit ini. Apakah kau harus berlutut untuk menerima dekrit kekaisaran? Xiao Chen melirik Kasim itu. Tentu saja, berlutut untuk menerima titah itu adalah tanda penghormatan kepada Yang Mulia. Kasim itu memandang Xiao Chen dengan jijik, bertanya-tanya dari mana datangnya orang desa yang bahkan tidak tahu etiket kecil ini. Di samping itu, ekspresi Xiao Yingsui menjadi dingin dan suram pada suatu saat, dan aura pembunuh muncul dari tubuhnya. Panggilan. Dia bergerak sangat cepat, seperti bayangan hitam, dan muncul di depan Kasim dalam sekejap mata dari tempat duduknya. Bang! Tidak seorang pun dapat melihat apa yang dilakukan Xiao Yingsui, tetapi setelah suara keras, Kasim itu terbang keluar dengan dua gigi depannya menonjol. Pada saat yang sama, dekrit kekaisaran terlepas dari tangannya dan jatuh ke tangan Xiao Yingsui. Xiao Yingsui mengambil dekrit kekaisaran, berjalan mendekati Xiao Chen, dan menyerahkannya kepada Xiao Chen. Kau, beraninya kau merebut dekrit kekaisaran. Kasim itu bangkit dengan susah payah dan memerintahkan para pengawal di belakangnya, tangkap mereka semua. Siapapun yang melawan akan dibunuh tanpa ampun. Dentang, dentang, dentang. Para pengawal menghunus pedang mereka secara serempak, menunjukkan momentum hebat dan memperagakan kemampuan tempur berkualitas tinggi milik pasukan. Yingsui,
Tidak perlu memperbudak anjing seperti ini, singkirkan saja dia. Kata Xiao Chen ringan. Mendengar ini, Xiao Yingsue tak ragu lagi. Ia mengulurkan tangan rampingnya, dan pedang ajaib itu pun muncul. Lalu dia berbalik dan menusuk. Ledakan. Energi pedang yang besar itu bagaikan hukuman ilahi dari surga, membelah langit dan meretakkan bumi. Sang Kasim terpotong-potong oleh pedang sebelum ia sempat bereaksi. Para penjaga di belakangnya juga terkena energi pedang dan tewas di tempat, tak seorang pun selamat. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yingsui cepat-cepat menyingkirkan pedang ajaib itu dengan ekspresi dingin, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Faktanya, para Kasim dan pengawal istana bersikap arogan dan kasar karena mereka mengandalkan perintah kaisar. Kekuatan mereka sendiri sebenarnya tidak cukup di hadapan Xiao Yingsui. Kenapa kau membunuh mereka semua? Yang Siner tersadar dan berkata dengan kaget saat melihat mayat-mayat di tanah. Mengapa kita tidak membunuh orang-orang ini dan menahan mereka untuk ditraktir makan? Kata Xiao Chen ringan. Meskipun aku membenci mereka, bagaimanapun juga mereka dikirim oleh kaisar. Aku bahkan melumpuhkan pangeran tertua, apakah kau pikir aku masih peduli pada mereka? Xiao Chen mencibir. Yang Siner sedikit tertegun saat mendengar ini. Memangnya, jika dibandingkan dengan pangeran tertua, apalah arti para pelayan ini? Xiao Chen bahkan bisa menggulingkan pangeran tertua, jadi apa masalahnya dengan membunuh beberapa budak yang memandang rendah orang lain? Aku lihat kau benar-benar tidak punya prinsip. Yang Siner menatap Xiao Chen dengan ekspresi rumit. Saat berada di Yuancheng, dia orang yang tak kenal takut, terbiasa bersikap keras kepala dan berubah-ubah. Namun hari ini dia menyadari bahwa selalu ada orang yang lebih baik dari Anda. Dibandingkan dengan Xiao Chen, kesengajaanku hanyalah sampah. Kemauan keras Xiao Chen adalah kemauan keras yang sesungguhnya. Orang sering berkata, keyakinan membawa ketenangan pikiran. Yang Siner bertanya, satu-satunya pendukungmu adalah Kaisar Chang, tetapi bisakah dia benar-benar melindungimu selamanya dan menoleransi apapun yang kau lakukan? Ini urusanku, kau tak perlu khawatir. Yang perlu kau khawatirkan adalah ayahmu. Xiao Chen mengingatkan. Ayahku. Yang Siner tertegun. Baiklah, kalau perlu, ingatkan ayahmu untuk tidak terlibat dalam hal-hal atau tindakan yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Kalau tidak, kalau dia sampai terlibat masalah dengan orang yang tidak seharusnya, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Kata Xiao Chen penuh arti. Apa yang kau peringatkan padaku? Yang Siner tampak mengerti. Rasakan sendiri perlahan-lahan. Xiao Chen tak ingin berkata apa-apa lagi. Ia membuka dekrit kekaisaran di tangannya dan meliriknya dengan kasar. Yang Siner tidak memikirkannya lagi dan datang bertanya dengan rasa ingin tahu, apa isi dekrit kekaisaran. Istana akan mengadakan perjamuan besok malam, dan aku diundang untuk hadir. Kata Xiao Chen ringan. Hah? Tanya Yang Siner heran. Perjamuan kerajaan. Mungkinkah para jenius dari ras iblis akan datang? Hampir benar. Kata Xiao Chen mengiyakan. Apakah kamu ingin pergi? Tanya Yang Siner. Xiao Chen berpikir sejenak, melirik Xiao Yingsue lagi, dan berkata dengan tenang, sebenarnya, tidak apa-apa ikut bersenang-senang. Aku hanya ingin bertemu beberapa orang dari suku iblis. Pada malam kedua, Istana Chang Yue ramai dengan aktivitas dan kemakmuran. Insiden Tian Xianglou telah ditekan untuk sementara waktu dan tidak ada yang membicarakannya lagi. Namun malam ini akan menjadi malam tanpa tidur bagi semua orang. Bukan karena hal lain, tetapi karena para jenius ras iblis akan mengunjungi kekaisaran Chang Yue malam ini dan berkumpul dengan umat manusia dengan cara yang ramah untuk pertama kalinya. Pertemuan ini dapat menciptakan masa depan baru bagi ras manusia dan iblis. Sebelum acara perjamuan dimulai, para pangeran, raja bawahan, pangeran, dan putra mahkota telah hadir di tempat acara dengan sangat megah. Pada saat yang sama, sekte-sekte kuat seperti Sekte Xuanjian, Sekte Lis Hui, dan Sekte Huoyun juga mengirimkan perwakilan ke acara tersebut, sehingga acaranya menjadi sangat meriah. Saudari Ming Yue. Yang Siner mencari untuk waktu yang lama dan akhirnya menemukan Sangguan Ming Yue di antara kerumunan dan bergegas menemuinya. Siner. Sangguan Ming Yue juga senang melihat Yang Siner. Di kota kekaisaran Chang Yue, dia hanya memiliki satu teman, Yang Siner. Saudari Ming Yue, kemana saja kau akhir-akhir ini? Kenapa aku tidak bisa melihatmu? Tanya Yang Siner bingung. Aku akan menemui tuanku. Kata Sangguan Ming Yue. Gurumu. Tanya Yang Siner heran. Apakah dia senior Zhang, yang ketenarannya melampaui Kaisar Chang dan dikenal sebagai Zhang Sanren? Nama Zhang Sanren juga merupakan legenda di benua Fengwu. Legenda yang ia ciptakan bahkan lebih tua dari Kaisar Chang, artinya ia adalah pendahulu Kaisar Chang. Ketika Kaisar Chang menjadi terkenal, ia baru saja mengumumkan bahwa ia akan pensiun ke pegunungan untuk mengembangkan karakternya dan tidak lagi terlibat dalam perselisihan duniawi. Banyak orang mengatakan bahwa jika Zhang Sanren tidak pensiun saat itu, mungkin tidak akan mudah bagi Chang Di untuk tampil.
Dari segi kualifikasi, ia akan selalu kalah dari Zhang Sanren. Berkat Zhang Sanren pula, Sangguan Mingyue dihormati penduduk setempat kemanapun ia pergi. Bahkan di Istana Kekaisaran, dia dapat berdiri sejajar dengan para pangeran dan raja bawahan. Tuan hanya sedikit lebih tua dari Kaisar Chang, tetapi dalam hal kekuatan sejati, Kaisar Chang di puncaknya dan Tuan seharusnya setara. Komentar Sangguan dengan sangat objektif. Bukan itu intinya. Seru Yang Siner terkejut. Intinya, apakah Zhang Sanren resmi bersiap memasuki dunia? Ketika iblis menyerbu benua Fengwu dan terus membantai manusia, Zhang Sanren dikenang berkali-kali oleh dunia. Banyak orang datang ke tempat Zhang Sanren pensiun, berharap memintanya untuk keluar dan mengambil alih situasi. Namun, Zhang Sanren belum memberikan tanggapan. Barulah lebih dari 20 tahun yang lalu Zhang Sanren tiba-tiba mengumumkan kepada dunia luar bahwa ia telah menerima seorang pria dan seorang wanita sebagai muridnya. Laki-laki itu adalah murid tertua, bernama Lin Xiao. Yang perempuan adalah murid kedua, bernama Sangguan Mingyue. Zhang Sanren pertama-tama membiarkan dua muridnya memasuki dunia, sementara dia terus mengamati situasi dan menyatakan bahwa dia benar-benar akan memasuki dunia pada waktu yang tepat untuk menyelamatkan orang-orang dari bahaya. Bab 673. Yah, tuanku bilang dia akan datang malam ini, tapi aku belum melihatnya. Sangguan Mingyue mengangguk mengiyakan. Wah, kalau Zhang Sanren masuk ke dunia, bukankah para iblis akan lari tunggang langgang? Tanya Yang Siner penuh harap. Bagaimana bisa sesederhana itu? Sangguan Mingyue menggelengkan kepalanya. Tuanku berada di puncak tahap fusi. Menurut perjanjian, dia tidak bisa menyerang sembarangan. Lagi pula, apa menurutmu ras iblis tidak punya tuan sekuat tuanku? Itu benar. Yang Siner pikir itu masuk akal. Bahkan ketika dua negara berperang, mereka tidak membunuh utusannya. Perjamuan hari ini dimaksudkan untuk menyelesaikan kesalahpahaman di Yuancheng, dan kita tidak boleh melakukan apapun kepada orang-orang klan iblis. Dalam situasi terbaik, para jenius di kedua belah pihak akan bersaing dan berkomunikasi satu sama lain, tetapi tidak akan ada perang. Lalu mengapa gurumu memilih untuk datang ke dunia hari ini? Apakah ada alasan khusus lainnya? Tanya Yang Siner. Saya takut. Sangguan Mingyue ragu untuk berbicara. Apa yang kamu takutkan? Yang Siner merasa ekspresi Sangguan Mingyue tidak benar. Bukan apa-apa. Kuharap bukan seperti yang kupikirkan. Kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana cara bicara dengan Xiao Chen dan Ying Sui. Sangguan Mingyue mendesah. Apakah masuknya gurumu ke dunia sekuler ada hubungannya dengan Xiao Chen dan yang lainnya? Yang Siner terkejut. Semoga saja tidak apa-apa. Kata Sangguan Mingyue. Ngomong-ngomong, apakah mereka akan datang hari ini? Dia bilang akan datang, tapi dia malah membunuh semua orang yang dikirim Kaisar untuk menyampaikan dekret. Kata Yang Siner cemas. Aku penasaran, apa Kaisar akan murka? Dia memang bertindak gegabah, tetapi karena Kaisar tidak segera menyelidiki masalah pangeran tertua, saya rasa para pelayan sebaiknya tidak melakukannya. Kaisar mungkin sedang menguji Xiao Chen. Kata Sangguan Mingyue. Ujian. Yang Siner tertegun. Sangguan Mingyue mengangguk dan bertanya, apakah orang yang menyampaikan dekret kekaisaran memprovokasi Xiao Chen, sehingga Xiao Chen mengambil tindakan? Ya, Kasim itu sangat arogan dan bahkan menyuruh Xiao Chen berlutut untuk menerima dekret itu. Aku benar-benar tidak menyukainya. Kata Yang Siner. Xiao Chen tidak memberinya kelonggaran. Dia langsung menyuruh Ying Sui membunuh mereka semua. Benar sekali. Kata Sangguan Mingyue, Xiao Chen menyebabkan keributan besar di Menara Tianxiang. Bagaimana mungkin seorang Kasim biasa berani memprovokasi Xiao Chen? Mendengar ini, Yang Siner tampak mengerti dan bertanya, apakah Anda mengatakan bahwa Kaisar sengaja meminta Kasim untuk memprovokasi Xiao Chen? Yah, meskipun Kaisar Chang telah maju untuk melindungi Xiao Chen, pangeran tertua selalu menjadi putra kesayangan Kaisar. Hanya karena Kaisar belum mengambil tindakan segera, bukan berarti dia akan benar-benar melepaskan Xiao Chen. Kata Sangguan Mingyue, saya khawatir Kaisar sedang mencari kesempatan yang tepat untuk menghukum Xiao Chen tanpa sepenuhnya berbalik melawan Kaisar Chang. Bukankah itu berarti Xiao Chen dalam bahaya? Yang Siner tiba-tiba menjadi gugup dan bertanya, Saudari Mingyue, apa yang bisa kita lakukan? Kita lihat saja nanti. Sangguan Mingyue menggelengkan kepalanya. Kalau aku bisa melihat apa yang bisa kulihat, bagaimana mungkin Xiao Chen tidak melihatnya? Aku yakin dia sudah tahu segalanya dan sudah tahu semuanya. Setelah terdiam sejenak, dia bertanya lagi, Siner, apakah Xiao Chen mengatakan sesuatu yang aneh kepadamu? Kata-kata aneh. Yang Siner berpikir sejenak dan berkata, dia memintaku untuk mengingatkan ayahku agar tidak terlibat dalam hal-hal yang tidak relevan, dan terutama tidak mengganggu orang-orang yang tidak seharusnya diajak ganggu. Memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya diprovokasi. Sangguan Mingyue merenung sejenak,
lalu berkata dengan serius, "Siner, pernahkah kau berpikir bahwa orang yang dibicarakan Xiao Chen yang tidak seharusnya diprovokasi adalah Xiao Chen sendiri?" "Hah?" Yang Siner terkejut. "Wang Zijian itu sepupumu. Keluarga Wang dan keluarga Yangmu masih saudara. Kalau keluarga Wang ingin membalas dendam pada Xiao Chen, bagaimana mungkin ayahmu tidak ikut campur?" Kata Sangguan Mingyue, "Xiao Chen mengingatkanmu tentang ini." Yang Siner tertegun sejenak, lalu menambahkan, "Aku akan terus mengingatkan ayahku, tapi menurut apa yang kau katakan, Saudari Mingyue, ada begitu banyak orang yang mengincar Xiao Chen. Apa Xiao Chen benar-benar yakin dia bisa mengatasinya dengan mudah? Itu tergantung hubungannya dengan Kaisar Chang, dan seberapa tolerannya dia terhadapnya." Kata Sangguan Mingyue, "Meskipun kekuatan Kaisar Chang telah menurun drastis, dia masih memiliki banyak orang kuat di bawah komandonya, termasuk beberapa di tahap penggabungan. Jika dia berdiri di pihak Xiao Chen, tidak akan banyak orang di Kekaisaran Chang Yue yang berani menyentuh Xiao Chen." Saat kedua wanita itu sedang mengobrol, tiba-tiba mereka melihat keributan di depan mereka. Dua sosok yang familiar berjalan ke arah mereka dengan ekspresi acuh tak acuh, sama sekali mengabaikan tatapan aneh dari orang-orang di sekitar mereka. "Xiao Chen, kemari." Yang Siner melambaikan tangan pada Xiao Chen, dan pada saat yang sama, dia dan Sangguan Mingyue maju untuk menyambutnya. "Kalian semua di sini. Suasananya bagus hari ini, seharusnya tidak membosankan," kata Xiao Chen dengan ekspresi santai. "Kamu pasti tidak akan bosan. Zhao Chong yang ada di sana bersama Putri Fei Yao." Yang Siner memutar matanya ke arah Xiao Chen dan berkata, "Mereka mungkin sedang merencanakan cara untuk mengincarmu. Jangan khawatirkan mereka," kata Xiao Chen dengan tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan mereka berdua. "Haha, Tuan Xiao." Pada saat ini, hanya suara tawa heroik yang terdengar, dan seorang pria perkasa, dikelilingi oleh orang banyak, bergerak menuju Xiao Chen. "Salam untuk Kaisar, panjang umur Kaisar." Semua orang di sekitarnya menjalankan etiket antara raja dan rakyatnya, dengan ekspresi hormat. Hanya Xiao Chen dan Xiao Yingsui yang berdiri menghadap angin, tanpa niat menyapa sama sekali. "Beraninya kau bersikap lancang di depan Kaisar," geram para pengawal di samping Kaisar Chang Yue. "Jangan kasar, mundur," kata Kaisar Chang Yue dengan sungguh-sungguh, sambil melambaikan tangan kepada para pengawal. Ia tersenyum kepada Xiao Chen dan berkata, "Tuan Xiao, saya kurang ajar. Jangan salahkan saya. Para pelayan di bawahmu semuanya memiliki karakter yang sama, aku tidak terkejut," kata Xiao Chen ringan. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka menarik napas dalam-dalam. Xiao Chen adalah orang pertama dalam sejarah yang berani berbicara kepada raja suatu negara dengan cara seperti ini. Dia memang orang kejam yang menggulingkan pangeran tertua di Menara Tianxiang. Mendengar ini, mata Kaisar Chang Yue berkilat dingin, tetapi ia tetap tenang dan meminta maaf. "Saya tahu bahwa para pelayan yang saya kirim kemarin juga berbicara kasar kepada Tuan Xiao. Tuan Xiao telah memberi mereka pelajaran atas nama saya. Saya sangat berterima kasih. Oke, aku sudah membunuh semua orang. Kalau kau tidak marah, kecuali ke seorang santo yang bereinkarnasi, kau tak perlu berpura-pura di depanku," kata Xiao Chen melirik Kaisar Chang Yue. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka terkejut lagi. Kaisar mengirim seseorang untuk mengundang Xiao Chen, tetapi Xiao Chen membunuh orang yang menyampaikan perintah tersebut. Bukankah ini terlalu arogan? "Tuan Xiao, apa yang Anda katakan bias? Hari ini adalah hari besar bagi umat manusia dan ras iblis. Saya dengan tulus mengundang Anda. Mungkin saya akan meminta Anda untuk naik panggung nanti dan melakukan bagian Anda bagi umat manusia." Nada bicara Kaisar Chang Yue sangat tulus, tanpa sedikit pun cacat. "Oke." Xiao Chen berhenti mempersulit dan bertanya, "Ada tempat duduk? Kamu tidak harus berdiri terus, kan?" "Tentu saja ada, tapi jangan terburu-buru." Mendengar ini, Kaisar Chang Yue tersenyum dan berkata, "Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan beberapa talenta luar biasa dari Kekaisaran Chang Yue saya. Anda pasti sangat tertarik. Fei Yao, Chong Yang, kemarilah." Atas panggilan Kaisar Chang Yue, Liu Fei Yao dengan pakaian istana bangsawan dan Zhao Chongyang dengan pakaian ungu perlahan datang ke hadapan Xiao Chen di tengah tatapan orang banyak yang terheran-heran. Bab 674. Liu Fei Yao terus menatap Xiao Chen, tetapi Xiao Chen tidak berkata apa-apa. Ekspresinya dingin dan tidak ada tanda-tanda kemarahan di wajahnya. Sepertinya Xiao Chen hanyalah orang asing dan tidak ada hubungannya dengan dia. Di usianya yang masih sangat muda, ia mampu menyembunyikan emosinya dengan sempurna, menunjukkan betapa dalamnya pikirannya. Di sisi lain, Zhao Chongyang mengepalkan tinjunya ke arah Xiao Chen dan berkata dengan sopan, "Tuan Xiao, senang bertemu dengan Anda." Zhao Chongyang. Sesuai namanya, dia memang berbakat. Xiao Chen menatap Zhao Chongyang dengan serius dan berkata dengan kagum. Pujian ini datang dari hati, tetapi hanya untuk bakat Zhao Chongyang, bukan karakternya atau hal lainnya.
Ketika Zhao Chongyang mendengar ini, ekspresinya membeku. Dia menyapa Xiao Chen sebagai seorang bangsawan, namun Xiao Chen mengomentarinya seolah-olah dia lebih unggul. Seberapa miripkah nada bicara Xiao Chen dengan nada yang digunakan oleh tiga makhluk tertinggi saat mereka mengevaluasinya? Di permukaan, ini tampak seperti pujian, tetapi sesungguhnya, ini merupakan penghinaan baginya. Apakah kau pikir aku telah menghinamu? Xiao Chen tampaknya mampu membaca pikiran Zhao Chongyang dan berkata dengan tenang, apakah kau ingin menghunus pedangmu padaku? Tuan Xiao benar-benar lelucon. Zhao Chongyang menahan dorongan hatinya. Aku tidak bercanda, aku memberimu kesempatan. Kata Xiao Chen dengan tenang. Benarkah? Mata Zhao Chongyang berkilat, dan niat pedang di tubuhnya tumbuh, siap bergerak. Namun, pada saat itu, Kaisar Chang Yue tiba-tiba menyela mereka dan berkata, Chongyang, Tuan Xiao, malam ini adalah panggung agung bagi umat manusia dan iblis. Kita harus mengesampingkan dendam dan bersatu. Paman Liu benar. Zhao Chongyang sangat menghormati Kaisar Chang Yue. Ia menekan niat pedang yang mulai muncul, menatap Xiao Chen dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Liu Feiyao tidak mengatakan apa-apa dan pergi bersama Zhao Chongyang. Tuan Xiao, silakan duduk di sana. Utusan iblis pasti akan segera datang. Kaisar Chang Yue berkata kepada Xiao Chen lagi. Xiao Chen tidak sopan dan membawa Xiao Yingsui ke tempat duduk mereka. Mengapa mereka tidak bertarung? Benar sekali, kupikir Zhao Chongyang pasti akan membalaskan dendam Putri Feiyao, tapi aku tidak menyangka tidak akan ada pertarungan. Sayang sekali, aku tidak bisa melihat pertarungan terakhir antara mereka berdua. Orang-orang di sekitar semuanya sangat menyesal. Saat Zhao Chongyang dan Xiao Chen bertemu, mereka mengira akan terjadi percikan api, dan mereka akan menghunus pedang dan bertarung satu sama lain jika tidak sependapat, tetapi siapa sangka semuanya akan berakhir begitu membosankan. Jangan berpikir begitu. Meskipun Zhao Chongyang sekarang adalah pewaris penguasa tertinggi, dia harus memberi hormat kepada Kaisar dalam situasi ini. Kalau tidak, bagaimana Kaisar bisa mundur? Baiklah, kalau boleh jujur, Zhao Chongyang masih warga negara Kekaisaran Chang Yue dan harus menghormati Kaisar. Lalu apa pendapat Kaisar? Haruskah kita lupakan saja soal Xiao Chen yang menggulingkan pangeran tertua? Yang mulia, mohon utamakan kebaikan bersama. Utusan iblis akan segera tiba. Jika kita manusia mulai bertengkar satu sama lain saat ini, bukankah itu akan membuat para iblis terlihat seperti bahan tertawaan? Itu masuk akal. Yang mulia sungguh penguasa yang bijaksana. Beliau tidak bertindak berdasarkan dorongan hati, dan beliau menanggung apa yang tidak bisa ditanggung orang biasa. Kemurahan hatinya tak tertandingi oleh orang biasa. Semua orang memuji tindakan Kaisar Chang Yue, tetapi mereka semakin muak dengan kesombongan dan perilaku mendominasi Xiao Chen. Perjamuannya berlangsung dengan baik. Kecuali utusan iblis yang belum tiba, semua kursi telah terisi. Sangguan Ning Yue, Yang Siner dan Xiao Chen tidak duduk bersebelahan, tetapi Yang Siner diam-diam berlari dan melemparkan catatan kepada Xiao Chen. Catatan itu berbunyi, hati-hati. Xiao Chen melirik Yang Siner dan mendapati dia duduk di sebelah ayahnya Yang Wei Yuan, terus-menerus mengedipkan mata padanya dan membuat gerakan-gerakan aneh. Xiao Chen tidak dapat memahaminya, tetapi dia sebenarnya dapat menebaknya. Yang Siner tampaknya telah mendapatkan beberapa informasi dari Yang Wei Yuan dan memperingatkannya. Yingsui, situasinya mungkin akan sangat kacau nanti. Cobalah untuk menjauh. Jangan khawatirkan aku. Xiao Chen mengirim pesan suara kepada Xiao Yingsui. Xiao Yingsui sedikit bingung saat mendengar ini, tetapi kemudian mengangguk dengan serius, menunjukkan bahwa dia bisa menjaga dirinya sendiri. Utusan klan iblis telah datang untuk memberikan kunjungan khusus kepada Kaisar Chang Yue. Tiba-tiba, suara keras terdengar, dan beberapa bayangan gelap muncul di langit. Bayangan hitam itu sangat cepat dan tiba dalam sekejap, mendarat di tengah-tengah perjamuan. Aku datang. Napas semua orang terhenti, dan suasana hati mereka antara gembira, tertekan, atau marah. Selama 2 atau 300 tahun terakhir, ras iblis dan ras manusia terlibat dalam peperangan terus-menerus, yang mengakibatkan jatuhnya korban yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan di tempat kejadian perkara, banyak saudara dan suku yang tewas di tangan kaum iblis, dan mereka memendam kebencian yang tak terdamaikan terhadap kaum iblis. Namun, pihak lain adalah seorang utusan. Jika kita mempersulitnya dalam situasi ini, umat manusia akan tampak terlalu picik. Hanya ada 4 utusan iblis. Yang memimpin adalah seorang pemuda berjubah emas. Ia sangat kekar, jauh lebih tinggi daripada pemuda manusia biasa seusianya. Sekilas, jelas terlihat bahwa ia sangat kuat. Ketiga orang di belakang pemuda berbaju emas itu semuanya mengenakan jubah hitam yang hampir menutupi seluruh tubuh mereka. Di hadapan pemuda berpakaian emas itu, ketiga lelaki itu sedikit menundukkan badan dan menundukkan kepala sebagai tanda hormat, agar orang-orang tidak dapat melihat wajah mereka. Namaku Jin Peng, dan akulah utusan khusus klan kita kali ini. Kaisar Chang Yue, aku merasa terhormat.
Pemuda berjubah emas itu berdiri tegak dan tegap, berbicara dengan nada arogan yang memancarkan aura superioritas. Meskipun dia mengunjungi Kaisar Chang Yue, dia tidak menunjukkan rasa hormat. Haha, utusan itu masih sangat muda, tapi dia bisa mewakili ras iblis. Itu menunjukkan bahwa dia sangat berbakat. Sungguh berkah bagi ras iblis, kata Kaisar Chang Yue sopan. Kaisar Chang Yue, kami para iblis selalu berterus terang dan tidak suka kesopanan dan birokrasi yang rumit dari kalian manusia. Kalau tidak keberatan, saya akan langsung ke intinya. Jin Peng tampak enggan membuang waktu. Tentu saja aku tidak keberatan. Utusan itu boleh mengatakan apapun yang dia mau, kata Kaisar Chang Yue. Bagus, kata Jin Peng, saya di sini hari ini untuk menyampaikan permintaan maaf atas nama suku saya karena telah mengirimkan seorang kultivator tahap fusi untuk menyerang kota Yuan. Sebagai kompensasi, suku saya akan menghentikan sementara permusuhan dengan umat manusia dan memberi mereka sejumlah sumber daya kultivasi. Semua orang yang hadir terkejut ketika mendengar ini. Suku iblis selalu kuat dan tak pernah mau mendengarkan akal sehat. Mereka membakar, membunuh, merampok, dan melakukan segala macam kejahatan. Mengapa mereka begitu mudah diajak bicara sekarang? Mereka tidak hanya mengambil inisiatif untuk menghentikan tembakan, tetapi mereka juga memberi sumber daya budidaya kepada umat manusia. Utusan, apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Tanya Kaisar Chang Yue buru-buru, bisakah kau mewakili seluruh ras iblis? Tentu saja, ini bukan keinginan pribadiku, melainkan keputusan bulat seluruh klan iblis, tegas Jin Peng. Bagus sekali. Kaisar Chang Yue gembira dan berkata, kemarilah, cepat cari tempat duduk untuk para utusan. Tunggu. Jin Peng menyela Kaisar Chang Yue, aku belum selesai bicara. Apa lagi yang ingin dikatakan utusan itu? Yang ingin kukatakan adalah kau telah melihat ketulusan klanku, tapi di mana ketulusan rasmu? Jin Peng berkata dengan tenang, alasan klanku menerobos kota Yuan adalah karena putra Raja Iblis Utara kami tewas di tangan kalian manusia, dan itulah mengapa kami marah. Utusan itu bermaksud, Kaisar Chang Yue ragu-ragu. Serahkan pembunuh yang membunuh putra Raja Iblis Utara. Kalau tidak, semua yang kukatakan tadi akan batal demi hukum, dan perang antara manusia dan iblis akan terus berlanjut. Bab 675. Mendengar ini, ekspresi Kaisar Chang Yue sedikit berubah. Mendengar ini, semua yang hadir juga menunjukkan kekhawatiran. Jika beberapa tahun setelah para iblis menyerbu benua Fengwu, umat manusia masih penuh energi, membanggakan wilayahnya yang luas, sumber daya yang melimpah, dan banyaknya elit, mungkin mereka akan berkata dengan tegas, bertarunglah jika kau mau, siapa takut pada siapa. Tetapi setelah 200 atau 300 tahun peperangan, umat manusia berada di ambang kehancuran dan tidak sanggup lagi menanggung beban tersebut. Pada saat ini, jika ada kesempatan untuk menghentikan tembakan dan beristirahat dengan klan iblis, itu akan menjadi manfaat bagi semua manusia dan tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya. Kerinduan manusia akan perdamaian melampaui masa apapun, sekalipun perdamaian itu hanya sementara. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa jika gencatan senjata dapat dicapai, maka akan dapat diterima untuk memberikan sejumlah kompensasi kepada suku iblis. Sekarang, tepat di depan Anda, ada peluang besar. Selama pembunuh Raja Iblis Utara diserahkan, umat manusia tidak hanya bisa mencapai gencatan senjata dengan ras iblis, tetapi bahkan bisa mendapatkan kompensasi dari ras iblis. Siapa yang tidak bisa tergoda? Utusan, kami sangat berduka atas berita kematian putra Raja Iblis Utara dan telah berusaha sekuat tenaga untuk menemukan pembunuhnya, tetapi... Kaisar Chang Yue berkata dengan penuh penyesalan, karena petunjuk yang terbatas, kami benar-benar tidak memiliki petunjuk. Kaisar Chang Yue, jangan khawatir. Aku sudah tahu siapa pembunuhnya. Jangan tutupi dia, kata Jin Peng ringan. Oh. Mendengar ini, Kaisar Chang Yue langsung bertanya, siapa utusan itu? Mendengar ini, Jin Peng melirik ke sekelilingnya, dan akhirnya berhenti sebentar di kursi Xiao Chen, baik sengaja maupun tidak sengaja, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Kaisar Chang Yue, aku tahu kalau aku menunjuk seseorang secara acak, kau tidak akan percaya, dan banyak orang di sini juga tidak akan percaya, tapi... Aku punya saksi, kata Jin Peng sambil bertepuk tangan dan berkata, kalian bertiga, maju. Begitu ia selesai berbicara, dua pria dan seorang wanita memasuki ruangan bersamaan. Wajah mereka dipenuhi kepanikan dan gemetar, dan jelas terlihat mereka ketakutan. Siapa mereka? Aku tidak mengenalnya, tapi dilihat dari pakaiannya, dia pasti murid Sekte Lis Hui. Meninggalkan Sekte Air. Semua orang membicarakannya, tetapi tidak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin klan iblis ada hubungannya dengan Sekte Lis Hui? Mengapa utusan klan iblis meminta orang-orang dari Sekte Lis Hui untuk datang? Lin Tao, murid Sekte Lis Hui. Guo Yitian, Lu Xinyu. Salam untuk Kaisar.
Kedua pria dan satu wanita ini tidak lain adalah murid-murid Sekte Li Shui yang pernah ditemui Xiao Chen di kota Bailu, yaitu Lin Tao, Guo Yitian, dan Lu Xinyu. Berdiri, kata Kaisar Chang Yue, lalu menatap Jin Peng dengan bingung dan bertanya, "Utusan, Anda bilang mereka saksi?" "Benar sekali." Jin Peng sangat yakin dan bertanya kepada mereka bertiga, "Apakah kalian bertiga pergi ke kota Bailu pertengahan bulan lalu?" "Melapor kepada utusan, kami memang pergi ke kota Bailu." Lin Tao menjawab dengan jujur, "Saat itu, kami diperintahkan oleh pemimpin sekte dan para tetua untuk pergi ke kota Bailu untuk mengambil sesuatu." Seolah membenarkan perkataan Lin Tao, seorang tetua dari sekte Li Shui maju dan berkata, "Lin Tao benar. Saat itu, seorang tetua dari sekte Li Shui kami gugur dalam pertempuran di kota Bailu dan menguburkan sebuah tanda sekte kami di sana. Rahasia ini baru terungkap bertahun-tahun kemudian, jadi bulan lalu kami mengirim Lin Tao dan dua orang lainnya ke kota Bailu untuk mengambil tanda itu." "Utusan, apakah insiden ini terkait dengan pembunuhan putra Raja Iblis Utara?" tanya Kaisar Chang Yue ragu. "Tentu saja ada hubungannya," gumam Jin Peng. "Tempat di mana putra Raja Iblis Utara dibunuh adalah di kota Bailu, dan waktu mereka tiba di kota Bailu persis sama, di hari yang sama." Semua orang yang hadir tercengang ketika mendengar ini. Mungkinkah mereka membunuh putra Raja Iblis Utara? Sejak kota Bailu ditaklukkan oleh suku Iblis, hanya sedikit manusia yang mengunjunginya, dan tempat itu menjadi tempat terpencil. 3 orang dari sekte Li Shui dan putra Raja Iblis Utara pergi ke kota Bailu pada saat yang bersamaan, dan kemudian putra Raja Iblis Utara meninggal. Siapapun pasti curiga. "Apakah kalian bertiga punya hal lain untuk dikatakan?" tanya Kaisar Chang Yue dengan nada berwibawa. "Yang mulia, mohon mengerti. Kami bertiga memang dikepung oleh sekelompok binatang iblis, tetapi kami menggunakan jimat pemecah langit tepat waktu untuk melarikan diri. Tidak ada pertempuran yang terjadi, dan kami jelas tidak membunuh putra Raja Iblis Utara," kata Lin Tao buru-buru. "Lagi pula, dengan kekuatan kami bertiga yang begitu besar, bagaimana mungkin kami bisa membunuh putra Raja Iblis Utara di tengah gerombolan binatang iblis?" "Ini," Kaisar Chang Yue ragu-ragu. Jin Peng berkata dengan tenang, "Aku juga yakin kau, yang masih tahap Jindan, tidak memiliki kemampuan itu. Putra Raja Iblis Utara jelas tidak mati di tangan kalian bertiga." "Terima kasih, utusan, atas pengamatanmu yang tajam," kata Lin Tao penuh terima kasih. "Tunggu, aku belum selesai bicara." Jin Peng menyela Lin Tao, "Karena kau bukan pembunuhnya, berarti ada orang keempat di kota Bailu saat itu, kan?" "Ya, memang ada orang keempat di kota Bailu saat itu." Lin Tao langsung berkata. "Siapa itu?" tanya Jin Peng tegas. "Ya." Tatapan Lin Tao beralih dan mendarat tepat ke arah Xiao Chen. Ia menunjuk Xiao Chen dan berteriak, "Itu dia. Dia juga ada di kota Bailu saat itu." Satu batu dapat menimbulkan 1000 riak. Identifikasi Lin Tao langsung membuat suasana menjadi heboh. Apakah Xiao Chen juga berada di kota Bailu saat itu? Mungkinkah putra Raja Iblis Utara mati di tangan Xiao Chen? Dengan kesombongan dan kekuatan Xiao Chen, dia memang bisa melakukan ini, dan tampaknya itu adalah gayanya. "Lin Tao, kau yakin? Ini masalah serius, kita tidak boleh gegabah," kata tetua sekte Li Shui dengan nada serius. "Penatua, saya sangat yakin. Anda juga bisa bertanya kepada saudara muda Yitian dan saudari muda Xin Yue," kata Lin Tao. Mendengar ini, Guo Yitian segera berkata, "Kata-kata kakak senior Lin Tao benar adanya. Saya dapat bersaksi bahwa Xiao Chen ada di tempat kejadian saat itu." Tetua sekte Li Shui mengangguk, lalu berbalik bertanya pada Lu Xinyu, "Xinyu, apakah yang dikatakan Lin Tao dan Yitian benar?" Lu Xinyu terus menundukkan kepalanya dan menggigit bibirnya, tidak berani menatap siapapun, terutama Xiao Chen. Karena dia tahu bahwa sekali dia membuka mulutnya, itu sama saja dengan menjatuhkan hukuman mati pada Xiao Chen. Akan tetapi, di bawah pertanyaan para tetua, dan di bawah tatapan Kaisar Chang Yue, utusan klan iblis, dan semua orang yang hadir, dia, yang berstatus rendah, pada akhirnya tidak mampu membuat pilihan. Balas. Melaporkan kepada tetua, Xiao Chen memang hadir pada saat itu. Setelah mengatakan itu, Lu Xinyu menutup matanya, ekspresinya penuh rasa bersalah. Wow, kerumunan itu gempar. Pernyataan ketiga orang itu konsisten, yang hampir menegaskan bahwa Xiao Chen hadir pada saat itu dan ada cukup bukti. Sepertinya kebenaran akhirnya terungkap. Tatapan Jin Peng bertemu langsung dengan Xiao Chen, nadanya menyiratkan keceriaan. "Temanku, apa kau butuh kesempatan untuk menjelaskan dirimu?" "Tuan Xiao, ada yang ingin Anda sampaikan." Kaisar Chang Yue merendahkan suaranya dan bertanya dengan nada bertanya. Untuk sesaat, semua mata yang hadir terfokus pada Xiao Chen. Ada yang gugup, ada yang bersuka cita, dan ada pula yang hanya menonton kesenangan saja. Adapun Xiao Chen, ekspresinya tidak berubah sama sekali sejak dia melihat Lu Xinyu, Lin Tao dan Guo Yitian muncul, dan dia selalu terlihat tenang dan kalem.
Aku seharusnya tahu ini adalah perjamuan Hongmen, tapi aku tidak pernah menyangka kau akan bersatu dengan suku iblis. Xiao Chen berbicara dengan tenang, matanya menyapu Kaisar Chang Yue, para tetua sekte Lis Hui, dan Jin Peng, lalu berbicara lagi. Ya, aku telah membunuh seorang pria yang mengaku sebagai putra Raja Iblis di kota Bailu. Bab 676. Apa? Dia benar-benar membunuh putra Raja Iblis Utara. Dialah yang membuat marah suku iblis dan menyebabkan mereka mengirimkan prajurit kuat dalam tahap fusion untuk menghancurkan kota Yuan. Dia pelakunya. Serahkan dia. Lagi pula dia bukan orang baik. Banyak orang di tempat kejadian mulai membuat keributan, seolah-olah mereka semua memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan dengan Xiao Chen. Emosi ini sangat menular, dan segera kebanyakan orang mulai menyerang Xiao Chen dan menyalahkannya. Apa kau punya akal sehat? Yang Siner, tak tahan lagi, berdiri dan berteriak, ras manusia dan ras iblis selalu berselisih. Bukankah Xiao Chen telah berjasa membunuh putra Raja Iblis? Ras iblislah yang pertama kali melanggar perjanjian, jadi mengapa Xiao Chen yang harus disalahkan? Yang Siner, Yuan Cheng telah jatuh, dan keluarga Yangmu harus menanggung kesalahan karena gagal mempertahankan kota. Sebagai putri Yuan Cheng, kau tidak berduka atas kematian orang-orang, melainkan melindungi pelakunya. Apa niatmu? Tanya seorang raja bawahan. Keponakan Siner, jika kau berbicara atas nama orang keji ini, reputasi ayahmu seumur hidup akan hancur di tanganmu. Cibir Pangeran Nanjun, Su Zhenfei. Siner, jangan main-main lagi, duduk saja. Tegur Yang Wei Yuan dengan tegas. Ayah, apa ayah tidak merasa ini tidak adil? Protes Yang Siner. Ini jelas tidak masuk akal. Mereka sengaja mengincar Xiao Chen. Gadis, kamu baru menyadarinya sekarang, bukankah kamu terlalu lambat? Xiao Chen tiba-tiba berkata saat ini. Yang Siner sedikit terkejut, menatap Xiao Chen dengan bingung, dan bertanya, apa maksudmu? Artinya sangat jelas. Semua orang di sini hari ini ada di sini untukku. Mereka sengaja menargetkanku. Xiao Chen berkata dengan tenang, Kaisar, Sekte Lis Hui, Sekte Xuanjian, Klan Iblis, Keluarga Wang, Pangeran Nanjun, dan bahkan ayahmu. Mereka semua berkonspirasi dan berlatih sebelumnya. Hari ini hanyalah pertunjukan resmi. Begitu kata-kata mengejutkan itu keluar, seluruh penonton terkejut. Banyak orang yang menonton saling memandang, seolah mencoba menebak kebenaran kata-kata Xiao Chen. Yang Siner bahkan lebih terkejut. Ia berbalik dan bertanya kepada Yang Wei Yuan, Ayah, apakah ini benar? Jangan dengarkan omong kosongnya. Apa dia pikir dia raja dunia? Apa pantas begitu banyak orang melawannya? Yang Wei Yuan tidak mengakuinya. Tetapi Yang Siner melihat petunjuk dari nada dan ekspresi Yang Wei Yuan, dan hatinya tiba-tiba tenggelam. Jika apa yang dikatakan Xiao Chen benar, maka perjamuan hari ini mungkin akan melibatkan perubahan besar. Karena sekarang banyak orang tahu bahwa Kaisar Chang berdiri di belakang Xiao Chen, tetapi mereka tetap mengambil tindakan, jelas bersiap untuk tidak mematuhi perintah Kaisar Chang dan melawan Kaisar Chang. Ini sama saja dengan kudeta. Kenapa? Kau sudah berusaha sekuat tenaga, bahkan melupakan dendam antara manusia dan iblis, dan berkorban begitu besar, tapi sekarang kau bahkan tidak berani mengakuinya. Tanya Xiao Chen dengan tenang, sambil melirik semua orang. Bang bang bang. Jin Peng tiba-tiba bertepuk tangan dan memuji, sahabatku, keberanianmu sungguh luar biasa. Menghadapi situasi seperti ini, kau tetap tenang dan kalem. Saya akui bahwa saya memang tiba di kota Kekaisaran Chang Yue kemarin, tetapi Kaisar Anda menghubungi saya sebelumnya dan meminta saya untuk membantu. Sebagai gantinya, beliau akan menyerahkan pembunuh putra Raja Iblis Utara. Perkataan Jin Peng tidak diragukan lagi mengungkap seluruh konspirasi. Seperti dugaan Xiao Chen, seluruh perjamuan itu menargetkannya. Jin Peng, mengapa kau tidak menepati janjimu? Tanya Kaisar Chang Yue dengan marah. Mereka jelas-jelas sepakat untuk bekerja sama dalam sebuah drama dan mencari alasan yang bagus untuk menyingkirkan Xiao Chen. Sekarang Jin Peng telah mengungkapkan semuanya di depan umum. Bagaimana dia bisa keluar dari situasi ini? Kalau sampai tersiar kabar bahwa dia, Kaisar Agung Chang Yue, bersatu dengan berbagai pangeran, Sekte Lis Hui, Sekte Xuanjian, dan diam-diam berkomunikasi dengan klan iblis untuk menghadapi musuh, bukankah itu akan menjadi bahan tertawaan? Mendengar ini, Jin Peng berkata dengan tenang, sudah kubilang, aku benci taktik licik kalian manusia. Dengan begitu banyak dari kalian di luar sana, jika kalian ingin menghadapinya, kalian bisa langsung menyerangnya sekaligus. Apa kalian butuh alasan yang lebih muluk? Ekspresi wajah Kaisar Chang Yue berubah pucat, dan dia sedikit marah. Tapi sekarang setelah semuanya begini, dia tidak bisa lagi berpura-pura. Dia menggertakkan gigi dan berkata, Xiao Chen, aku bukan satu-satunya yang mengincarmu hari ini. Semua orang ingin kau mati. Jangan salahkan aku. Begitu dia selesai berbicara, Kaisar Chang Yue melambaikan tangannya, seolah-olah dia telah mengeluarkan perintah. Tiba-tiba,
Di langit malam, sinar cahaya keemasan saling bertautan dan langsung membentuk susunan penghalang yang menutupi seluruh tempat tersebut. Ini batasnya. Orang-orang yang tidak relevan, pergi. Kata-kata agung itu seakan menyingkap tirai perang malam ini. Banyak orang yang awalnya tidak menyadari situasi tersebut kini mundur, karena takut terlibat. Meskipun merupakan tindakan yang berlebihan dan tercela bagi Kaisar Chang Yue untuk bergabung dengan klan iblis untuk berkomplot melawan seorang pemuda, itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka kendalikan. Dalam dunia kultivator, kekerasan dihormati, dan seringkali meskipun salah, kekerasan dapat dibalikkan. Aku tak menyangka ayahku tampak sabar di permukaan, tapi sebenarnya sedang merencanakan sesuatu secara diam-diam. Liu Feiyao pun sangat terkejut dengan perubahan mendadak ini karena ia tak tahu menahu sebelumnya. Setelah kakaknya digulingkan, ayahnya selalu menunjukkan ekspresi yang sangat dingin, yang membuatnya sangat bingung dan kecewa. Dia benar-benar mengira ayahnya akan mengabaikan masalah itu dan membiarkan Xiao Chen lolos tanpa hukuman. Tetapi baru pada saat inilah dia menyadari bahwa dia salah. Bagaimanapun juga, ayahku adalah ayahku, penguasa kekaisaran Chang Yue. Pikirannya luas, rencananya mendalam, dan metodenya kejam seperti dirinya sendiri. Fei Yao, sepertinya aku tidak perlu bertindak. Zhao Chongyang berdiri di samping Liu Feiyao, mengamati perubahan di lapangan dengan penuh minat, seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Kau murid King Yang Supreme. Akan sangat merendahkan martabatmu jika bertindak gegabah. Karena orang lain yang melakukannya untukmu, kau tak perlu melakukannya. Kata Liu Feiyao dingin, tapi masalah ini tak masuk hitungan. Kau harus menyetujui satu syaratku lagi. Oke. Zhao Chongyang setuju tanpa ragu. Mendengar ini, Liu Feiyao tidak berkata apa-apa lagi dan langsung meninggalkan tempat tersebut. Dia jelas-jelas tidak berniat melakukannya sendiri. Melihat ini, Zhao Chongyang mengikutinya dari dekat dan mundur keluar lapangan. Mundur berarti berdiam diri tanpa berbuat apa-apa. Mereka yang hadir mewakili musuh yang semusuhi api dan air, bersatu dalam tekad mereka untuk membunuh Xiao Chen. Perang ini dimulai oleh Kaisar Chang Yue, sehingga para pangeran dan adipati yang hadir menyatakan sikap mereka. Alih-alih mundur, mereka justru maju bersama, entah berdiri di samping Kaisar Chang Yue atau mengepung Xiao Chen. Yang Wei Yuan ingin maju, tetapi dihentikan oleh Yang Siner. Ayah, jangan pergi. Siner, kau masih mau menolong anak itu? Yang Wei Yuan berkata dengan tegas, dia pasti akan mati hari ini. Kita hanya mengantre sekarang. Kalau kita tidak naik, itu sama saja dengan menyinggung Kaisar. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Faktanya, Yang Wei Yuan tidak memiliki banyak kebencian terhadap Xiao Chen, dan Xiao Chen telah membantu Yang Siner, jadi dia bahkan agak berterima kasih kepada Xiao Chen. Namun, Xiao Chen telah menyinggung terlalu banyak orang, dan ditakdirkan untuk mati di sini hari ini. Dia tidak akan menyerang Xiao Chen, tetapi dia harus berdiri di pihak Kaisar. Tentu saja tidak bijaksana untuk menyinggung Kaisar dan begitu banyak orang yang hadir demi seseorang yang ditakdirkan untuk mati. Bab 677. Ayah, apapun yang terjadi, Xiao Chen adalah temanku. Apa ayah mau aku menendangnya saat dia terpuruk? Yang Siner berkata dengan tegas, aku tahu aku tidak bisa membantunya, tapi aku melarang ayah menyakitinya. Yang Wei Yuan menatap putrinya yang keras kepala dan mendesah dalam hati, baiklah, ayo keluar. Terima kasih ayah. Yang Siner tahu bahwa ini mungkin tidak mengubah apapun, tetapi itulah satu-satunya hal yang dapat dia lakukan saat ini. Mundurnya Yang Wei Yuan dan Yang Siner dari medan perang segera menarik banyak perhatian dan menyebabkan ketidakpuasan di antara banyak orang. Yang Wei Yuan, apa maksudmu? Tanya Pangeran Su Zhenfei dari Nanjun. Tidak menarik. Hasilnya akan sama saja, entah aku terlibat atau tidak. Aku tidak akan berpartisipasi. Jawab Yang Wei Yuan dengan tenang. Yang lain hendak mengkritiknya ketika mereka mendengar Kaisar Chang Yue berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatirkan dia. Bodoh. Banyak orang mencibir dalam hati, mengira Yang Wei Yuan punya masalah dengan otaknya. Setelah pertempuran ini, Yang Wei Yuan kemungkinan besar akan disingkirkan oleh Kaisar sebagai seorang pembangkang, dan gelar pangerannya bahkan mungkin dicabut. Seharusnya itu benar, kan? Pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, ekspresinya setenang sumur berusia 1000 tahun, tanpa riak sedikitpun. Namun, penghinaan yang disengaja maupun tidak disengaja membuatnya tampak seolah-olah ia benar-benar mengabaikan semua orang yang hadir. Kalau kamu siap, ayo kita mulai. Kata Xiao Chen dengan tenang, ini pilihanmu sendiri. Kita semua sudah dewasa. Begitu kamu membuat pilihan, kamu harus siap membayar harganya. Kau masih saja tenang. Tetua Sekte Li Shui berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap tajam ke arah Xiao Chen. Apakah kau benar-benar tak kenal takut, atau kau hanya bersikap arogan dan angkuh? Xiao Chen mengangkat alisnya, menatap tetua Sekte Li Shui dan berkata, Sekte Li Shui, apakah aku punya dendam terhadap sekte Anda? Kaisar Chang Yue,
Klan Iblis, Pangeran Nanjun, keluarga Wang, Sekte Xuanjian. Semua orang ini punya dendam padanya dan punya alasan untuk mengincarnya. Tidak sulit untuk memahaminya. Tetapi Xiao Chen tidak ingat telah menyinggung Sekte Li Shui. Memang tidak ada kebencian antara kau dan Sekte Li Shui-ku, tetapi apa yang telah kau lakukan sungguh tak tertahankan bagi kehendak surga. Wajar jika Sekte Li Shui mengikuti kehendak surga dan membunuhmu. Kata tetua Sekte Li Shui dengan yakin. Mengikuti kehendak surga, ini alasan yang bagus. Xiao Chen mencibir. Jangan bicara omong kosong dengannya, bunuh saja dia untuk membalaskan dendam putraku. Su Zhenfei memegang parang Qinglong besar di tangannya, tampak sangat mengagumkan. Namun saat ini, di dalam istana terlarang yang jauh di dalam istana kekaisaran, aura yang mengerikan datang bagai gelombang yang bergulung, menguasai dunia dan menyapu seluruh tempat dalam sekejap. Mari kita lihat siapa yang berani bersikap lancang hari ini. Guntur tiba-tiba bergemuruh, dan Kaisar Chang Liu Hongmo turun seperti dewa dan mendarat di tengah-tengah tempat tersebut. Itu Kaisar Chang. Pantas saja Xiao Chen begitu berani. Kaisar Chang memang telah muncul dan bertekad untuk melindungi Xiao Chen. Aku penasaran apa hubungan Xiao Chen dan Kaisar Chang. Dia pantas mendapatkan perlindungan Kaisar Chang. Mungkinkah dia anak haram? Jangan asal tebak. Kaisar Chang sedang terluka dan tidak bisa dekat dengan wanita. Bagaimana mungkin ada bajingan? Lalu, apakah dia seorang murid? Seharusnya tidak begitu. Kaisar Chang hanya memiliki Liu Feiyao sebagai penerusnya. Dan Kaisar Chang tidak peduli pada Liu Feiyao sebanyak dia peduli pada Xiao Chen. Kemunculan Kaisar Chang tampaknya sesuai dengan harapan semua orang. Lagi pula, aku telah mendengar bahwa Xiao Chen telah bertindak gegabah dan tidak bermoral karena dia mendapat dukungan dari Kaisar Chang. Kaisar Chang Yue dan para pangeran serta adipati semuanya tampak tidak terkejut saat melihat Liu Hongmo, seolah-olah mereka telah mendiskusikan masalah ini sebelumnya. Untuk membunuh Xiao Chen, seseorang harus menghadapi Liu Hongmo secara langsung. Liu Hongmo, akhirnya kau di sini. Apa kau ingin menyelesaikan masalah ini sendiri, atau kau ingin aku yang melakukannya sendiri? Xiao Chen menatap Liu Hongmo dan berkata dengan tenang, kalau aku yang melakukannya sendiri, kau harus tahu akibatnya. Liu Hongmo gemetar saat mendengar ini. Bagaimana mungkin dia tidak tahu akibatnya saat Xiao Chen bertindak? Malam ini bukanlah momen yang menentukan hidup atau mati Xiao Chen, tetapi momen yang menentukan kelangsungan hidup keluarga Liu. Senior, tolong beri keluarga Liu kesempatan. Saya akan mengurus semuanya sampai Anda puas. Pinta Liu Hongmo dengan takut. Kesabaranku terbatas, jadi aku tidak akan memberimu banyak waktu. Kata Xiao Chen dingin. Terima kasih, senior. Liu Hongmo berterima kasih padanya, lalu berbalik dan menatap langsung ke Kaisar Chang Yue dan berkata, Liu Qian, beraninya kau melanggar perintahku dan mengabaikan kata-kataku. Liu Qian adalah nama Kaisar Chang Yue. Meskipun Liu Hongmo tidak mengungkapkan hubungannya dengan Xiao Chen, dia berulang kali memerintahkan Liu Qian untuk bersikap sopan kepada Xiao Chen dan tidak menunjukkan rasa tidak hormat kepada Xiao Chen. Dia pikir dia sudah menekankannya dengan cukup jelas, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Liu Qian berani berpura-pura patuh dan diam-diam menyerang Xiao Chen. Kaisar Agung, kau seharusnya tidak berada di sini. Kata Liu Qian dengan suara berat, kau adalah seseorang yang kuhormati. Jika tidak perlu, aku sungguh tidak ingin menjadi musuhmu. Alasan mengapa dia mencari kerja sama dengan klan iblis adalah karena dia tidak ingin berhadapan dengan Kaisar Langit. Karena faktanya Xiao Chen telah membunuh putra Raja Iblis Utara, maka wajar saja jika klan iblis ingin membalas dendam, dan Kaisar Chang tidak bisa berkata apa-apa. Namun dia tidak menyangka bahwa Jin Peng akan mengingkari janjinya dan langsung memperjelas hubungan serta menceritakan semua rencananya, yang menyebabkan dia harus berhadapan dengan Kaisar Chang sekarang. Liu Qian, kalau kau masih memandangku, berhentilah sekarang. Mungkin masih ada kesempatan untuk berbalik. Teriak Liu Hongmo tegas. Mustahil. Liu Qian menggeleng kuat-kuat. Aku sudah sejauh ini. Aku tidak akan mundur. Lagi pula, kalaupun aku setuju, akankah banyak orang di sini yang setuju? Benar, Kaisar Chang, kau salah dalam hal ini. Kata seorang tetua Void pemurnian tingkat puncak dari Sekte Xuanjian. Dulu kau adalah orang yang paling kuhormati. Tapi hari ini, kau menjadi begitu egois. Demi melindungi orang yang tak berarti, kau telah merugikan kepentingan banyak orang. Aku sungguh kecewa. Kaisar Chang, ini bukan lagi keinginan Kaisar semata, ini keinginan kita semua. Pangeran Su Zhenfei dari Nanjun juga berkata, silakan pergi sekarang, Yang Mulia. Kami tentu tidak akan mempersulit Anda. Oke, kalian semua sudah mengembangkan sayap, kan? Meskipun Liu Hongmo patah hati, dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk membuang-buang waktu. Dia harus menyelesaikan perselisihan itu dengan cara yang cepat dan memberikan penjelasan pada Xiao Chen. Jika tidak, jika Xiao Chen kehilangan kesabarannya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Aku ingin melihat bagaimana kau bisa mempermalukanku.
Liu Hongmo tak ingin bicara lagi, berniat menekan semua orang dengan paksa. Ia langsung berteriak, di mana kedua tetua, Jin dan Yin. Begitu ia selesai berbicara, dua tekanan udara yang mengerikan tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Tekanan tersebut beberapa kali lebih kuat daripada aura Liu Hongmo, dan langsung mengintimidasi seluruh hadirin, membuat mereka hampir mati lemas. Segera setelah itu, dua sosok, satu tinggi dan satu kurus, turun seperti hantu dan muncul di depan Liu Hongmo. Mungkinkah kedua orang ini adalah penjaga legendaris keluarga kerajaan, kedua tetua, emas dan perak? Ya ampun, mereka benar-benar. Mereka berdua adalah master kuat di tahap fusion, salah satu fondasi terkuat keluarga kerajaan. Tahap fusi adalah level yang benar-benar berbeda. Jika mereka berdua bergabung, mereka bisa menyapu bersih semua orang yang hadir. Semua orang di tempat kejadian menunjukkan rasa takut dan panik di hati mereka. Sepertinya ada kecelakaan. Jin Peng menatap kedua tetua, Jin dan Yin, dengan penuh minat. Kemudian, ia menatap Kaisar Liu Qian dan bertanya, apakah Anda membutuhkan saya untuk mengirim seseorang untuk membantu Anda? Tidak perlu. Liu Qian menggelengkan kepalanya, ekspresinya normal. Meminta bantuan siapapun tidak akan mengubah hasilnya. Kata Liu Hongmo dengan marah, Tuan Tua Jin dan Yin, kalahkan penjahat pemberontak ini. Namun, setelah perintah diberikan, kedua tetua, Jin dan Yin, tidak bergerak sama sekali, seolah-olah mereka tidak mendengarnya. Kedua tetua, Jin dan Yin. Ekspresi Liu Hongmo berubah, seolah menyadari sesuatu. Kaisar Agung, tindakanmu hari ini sungguh tidak pantas. Kaisar Chang Yue, Liu Qian, tiba-tiba menunjukkan keagungan kekaisarannya dan berteriak dingin, Tuan Tua Jin dan Yin, bertindaklah. Begitu kata-kata itu terucap, kedua tetua, Jin dan Yin, yang memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, membuka mata mereka pada saat yang sama, berbalik dan menyerang Liu Hongmo yang tidak siap dengan telapak tangan. Bab 678. Kekuatan Liu Hongmo sudah tidak seperti dulu lagi. Ia bukan tandingan kedua tetua, Jin dan Yin. Terlebih lagi, ia lengah saat itu dan sama sekali tidak mampu melawan. Ia pun takluk di tempat. Kedua tetua, Jin dan Yin, tidak berniat menyakiti Liu Hongmo. Mereka hanya memberikan larangan masing-masing, menghalangi gerakan Liu Hongmo dan membuatnya tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Kenapa, kamu? Liu Hongmo menyerah untuk melawan dan menatap kedua tetua, Jin dan Yin, dengan bingung. Kedua tetua, Jin dan Yin, adalah wali keluarga kerajaan. Dari segi senioritas, mereka sebenarnya tidak kalah, tetapi mereka bukanlah keturunan ortodoks keluarga Liu. Saat ia bertarung melawan klan iblis, kedua tetuanya, Jin dan Yin, menjalani hidup dan mati bersamanya. Selama bertahun-tahun, ia menderita penyakit tersembunyi, dan kedua tetua, Jin dan Yin, melayaninya dan tidak pernah meninggalkan sisinya. Dia selalu menganggap kedua tetuanya, Jin dan Yin, sebagai orang terdekat dan paling dapat dipercaya. Justru karena dua orang kepercayaannya, kedua tetua Jin dan Yin, maka tak seorang pun dapat menggoyahkan kedudukannya di keluarga kerajaan, dan Kaisar Chang tetaplah Kaisar Chang yang ditakuti dan dikagumi semua orang. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari kedua tetua, Jin dan Yin, akan mengkhianatinya. Kaisar Agung, Anda seharusnya tidak terkejut. Liu Qian melangkah maju, menatap Liu Hongmo dengan saksama. Tidak dapat disangkal bahwa Anda mewariskan tahta kepada saya, dan Anda akan selalu menjadi tetua saya. Tetapi karena Anda telah mewariskannya kepada saya, sayalah yang bertanggung jawab atas keluarga kerajaan. Sebagai wali keluarga kerajaan, tetua Jin dan Yin, sedekat apapun hubungan pribadi mereka dengan Anda, seharusnya hanya mematuhi saya dalam keputusan-keputusan besar. Kaisar Chang, maafkan aku. Kedua tetua, Jin dan Yin, menahan Liu Hongmo sambil meminta maaf. Mereka berkata dengan suara berat, ini adalah tugas kami sebagai wali, dan Anda memang salah dalam hal ini. Bodoh sekali. Kau benar-benar bodoh. Kata Liu Hongmo cemas, tahukah kau apa yang kau lakukan? Tahukah kau siapa dia? Kaisar Chang, tak perlu bicara lagi. Tak peduli siapa dia atau apapun hubungannya denganmu, dia harus mati hari ini. Kedua tetua, Jin dan Yin, bergeming dan mengabaikan peringatan Liu Hongmo. Liu Hongmo, waktunya hampir tiba. Xiao Chen berbicara lagi, nadanya acuh tak acuh, aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak bisa mengubah hasilnya. Aku mengerti. Aku serahkan padamu, senior. Liu Hongmo mendesah pelan, seolah-olah ia telah menyerah pada semua ilusinya. Baguslah kalau kau bisa menemukan jawabannya. Kata Xiao Chen ringan. Kemudian, dia mengangkat tangan kanannya dengan ringan, dan kekuatan tak terlihat menyapu dan menembus punggung Liu Hongmo. Dalam sekejap, suatu kekuatan yang tak terlukiskan menyapu tubuh Liu Hongmo, menghancurkan batasan di tubuhnya satu persatu, dan di saat yang sama bergetar keluar dari dadanya. Peng! Kedua tetua, Jin dan Yin,
yang berusaha menahan Liu Hongmo, tidak sanggup menahan kekuatan dahsyat dan tak terkendali itu untuk sesaat dan terlempar mundur 7 atau 8 langkah, hampir kehilangan keseimbangan. Ini, bagaimana itu mungkin? Kedua tetua, Jin dan Yin, merasa ngeri dan tidak mempercayainya. Melihat hal itu, orang-orang di sekitar pun makin terkejut dan bingung. Meskipun Xiao Chen menyerang tiba-tiba dan kedua tetua, Jin dan Yin, tidak terlalu siap, mereka berdua masih dalam tahap fusi. Bagaimana mungkin mereka bisa terlepas dari belenggu dan terguncang hanya dengan lambaian tangannya? Liu Hongmo, kau tidak ada urusan di sini, mundurlah. Nada bicara Xiao Chen dingin, seolah memberi perintah. Aduh, sungguh bencana. Liu Hongmo tidak berkata apa-apa, hanya mendesah sedih, lalu melompat menjauh dan mundur keluar lapangan. Terjadi keributan di tempat kejadian perkara, dan banyak orang mulai curiga. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia sepertinya memberi perintah kepada Kaisar Chang. Kuncinya adalah Kaisar Chang setuju dan mematuhi perintahnya. Apakah kita salah paham sejak awal? Kaisar Chang memanggil Xiao Chen, senior, dan tampak sangat menghormatinya. Jadi siapa yang mendukung siapa? Karena kelembaman berpikir, ketika orang berspekulasi tentang hubungan antara Liu Hongmo dan Xiao Chen, mereka berasumsi bahwa Xiao Chen adalah generasi yang lebih rendah daripada Liu Hongmo. Tetapi baru pada saat inilah orang-orang mulai menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Siapa kamu? Liu Qian juga menyadari ada yang tidak beres dan bertanya pada Xiao Chen dengan suara dingin. Jawabannya mengharuskan kamu mempertaruhkan nyawamu sendiri. Kata Xiao Chen ringan. Lancang. Kedua tetua, Jin dan Yin, langsung murka, dan aura tahap fusi mereka meledak dan membumbung tinggi ke langit. Pendewaan pikiran, teknik pedang spiritual. Penatua Yin mengarahkan gerakannya dan menggunakan keterampilan pedang spiritualnya. Dalam sekejap, sebilah pedang mengembun di dalam kehampaan, pikirannya bergerak, niatnya bergerak, pedang itu bergerak, pikiran dan niatnya bergerak, dan pedang itu tak tertandingi kekuatannya. Pedang spiritual, meskipun terlihat kecil, tidak dapat dihancurkan dan memiliki kemampuan untuk membunuh dewa dan setan serta menembus langit dan bumi. Sihir guntur misterius. Jin tua menunjukkan keahlian bela dirinya yang luar biasa, dan seluruh tubuhnya tampak bermandikan petir ungu. Setiap gerakan tangan dan kakinya menunjukkan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Membunuh. Kedua tetua, Jin dan Yin, yang berada dalam tahap fusi, bergabung dan menyerang Xiao Chen bersama-sama. Berbeda dengan sebelumnya ketika mereka sama sekali tidak siap, kali ini mereka mengerahkan segenap kekuatan untuk menyerang Xiao Chen secara langsung, mencoba membunuhnya dan menghapus rasa malunya. Apakah sesederhana itu? Merasakan niat membunuh kedua pria itu dan menghadapi gerakan fatal mereka, Xiao Chen hanya mencibir, berdiri dengan gagah berani melawan angin, tanpa rasa takut. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya untuk menangkisnya. Ledakan. Ketiganya bertemu dan bertabrakan dengan suara dentuman keras. Dampak mengerikan menyapu area tersebut, dan langit serta bumi tiba-tiba kehilangan warnanya. Pedang tetua perak itu cepat, dan sihir petir tetua emas sangat kuat, tetapi orang di hadapan mereka tak terpahami bagai jurang. Sekeras apapun mereka berusaha, mereka tak bisa bergerak maju seinci pun. Diblokir. Diblokir. Melihat ketiga orang itu dalam kebuntuan di lapangan, semua orang di sekitarnya terkejut. Dua master dalam tahap fusi menggunakan jurus pamungkas mereka untuk menyerang Xiao Chen secara langsung, namun Xiao Chen menangkisnya dengan mudah, menangkis serangan itu sepenuhnya tanpa mundur selangkah pun. Ini benar-benar menumbangkan imajinasi siapapun. Dia adalah orang kuat di tahap fusion, dan itu jelas bukan hanya tahap awal fusion, setidaknya tahap tengah fusion, atau bahkan tahap akhir fusion. Seorang pangeran berkata dengan suara gemetar. Tahap fusi adalah ranah yang tidak dapat dicapai oleh praktisi biasa seumur hidup mereka. Satu orang dapat menghancurkan sebuah kota atau negara. Kali ini ia hanya mengikuti tren dan situasi, dan ingin memancing di perairan yang bermasalah. Ia tidak pernah menyangka akan terlibat dalam pertempuran di antara periode tersebut. Jika dia tahu hal ini, dia seharusnya tidak terlibat. Ada banyak sekali orang yang memiliki ide yang sama dengannya, dan beberapa bahkan memiliki ide untuk berhenti. Sangat sulit untuk membunuh seseorang dalam tahap fusi. Sekalipun semua orang yang hadir ikut serta, biayanya tetap sangat mahal. Dia begitu kuat. Sangguan Mingyue terkejut ketika melihat Xiao Chen bertahan melawan dua kultivator tahap fusi. Faktanya, bahkan dia selalu percaya bahwa Xiao Chen mengandalkan Kaisar Chang, jadi dia begitu percaya diri. Sekarang tampaknya Xiao Chen tidak percaya diri pada Kaisar Chang, tetapi memiliki keyakinan penuh pada kekuatannya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Di luar lapangan, Liu Feiyao juga menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Dia menoleh ke Zhao Chongyang dan bertanya, bahkan kamu hanya berada di puncak alam pemurnian Void, jadi bukankah itu berarti dia lebih kuat darimu? Mungkin tidak demikian. Ekspresi Zhao Chongyang serius,
tetapi ia tetap tenang dan berkata dengan percaya diri, Wu Feng, Sui Yiren, dan aku baru berada di puncak alam pemurnian Void, tetapi kami semua telah mengalahkan para petarung tangguh di alam penggabungan. Bertarung melawan lawan dengan level yang lebih tinggi mungkin tampak sangat sulit bagi orang biasa, tetapi bagi kami, itu semudah makan dan minum air. Bab 679. Mendengar bahwa Zhao Chongyang dapat mengalahkan orang kuat di tahap fusi, Liu Feiyao menghela napas lega. Dan pada saat ini, dia menyadari betapa mengerikannya seorang jenius di level Zhao Chongyang. Bagaimanapun juga, kekuatannya jauh melebihi ekspektasiku. Liu Feiyao kembali menatap medan perang, merasa gelisah. Mungkin seharusnya aku tidak memprovokasinya di Menara Tianxiang. Jarang sekali kau menyesal telah melakukan sesuatu. Zhao Chongyang sangat terkejut, lalu terkekeh untuk menghiburnya, tapi jangan khawatir, setinggi apapun tingkat kultivasinya, dia tidak akan bisa pergi hidup-hidup hari ini. Apakah kamu ingin mengambil tindakan? Tanya Liu Feiyao. Tidak, aku baru saja menemukan ada master lain di tempat kejadian. Dialah yang benar-benar kuat, kata Zhao Chongyang misterius. Sepertinya semua orang terkejut aku berhasil menangkis serangan kalian. Xiao Chen menangkis gerakan khusus kedua tetua itu dengan satu tangan dan berkata dengan tenang. Jangan terlalu puas diri, ini belum berakhir. Kedua tetua, Jin dan Yin, merasa bahwa Xiao Chen sedang mengejek mereka, dan menjadi semakin marah, serangan mereka menjadi lebih ganas. Yin Tua mengaktifkan pedang spiritualnya, menebas secara diagonal di udara. Energi pedang yang kuat seakan merobek ruang, meninggalkan bekas yang terlihat jelas di ruang tersebut, yang akan membutuhkan waktu lama untuk menghilang. Jika seorang kultivator di tahap pemurnian Void terkena energi pedang, ia pasti akan mati di tempat. Jika seorang kultivator di tahap penggabungan tidak hati-hati, ia pasti akan terluka parah. Namun menghadapi gaya pedang yang ganas, gerakan tubuh Xiao Chen secepat bayangan dan dia selalu merasa tenang. Hal ini tentu saja membuat Yin Tua murka, lalu dia melompat-lompat sambil mengumpat, apakah bersembunyi satu-satunya hal yang dapat kau lakukan? Aku takut kalau aku bertindak, kesenangannya akan hilang. Kata Xiao Chen dengan tenang sambil menghindari energi pedang. Membanggakan. Jin Tua meraung, melepaskan sihir petir misteriusnya untuk memperkuat kekuatannya. Dengan satu pukulan, ia menghancurkan gunung dan sungai, disertai gemuruh guntur, momentumnya mengerikan. Peng! Xiao Chen bertabrakan dengannya dan memanfaatkan momentum itu untuk mundur. Namun, kemunduran ini memungkinkan banyak orang yang ragu untuk melihat peluang dan celah. Semuanya sudah sampai pada titik ini dan kita tidak boleh menyesalinya. Hari ini, hanya jika kita bekerja sama untuk membunuhnya, kita bisa merasa tenang. Raja Nanjun, Su Zhenfei, mengangkat tangannya dan berteriak. Mendengar apa yang dikatakan, Sekte Lis Hui, Sekte Xuanjian dan berbagai pangeran semuanya merasa itu masuk akal. Jika mereka tidak menyinggung Xiao Chen lagi, mereka masih mempunyai kesempatan untuk menyesalinya. Tetapi sekarang dia telah menyinggung perasaannya, dia harus membunuh Xiao Chen dengan cara apapun. Kalau tidak, begitu Xiao Chen lolos, mereka tidak akan pernah merasa damai. Tak seorang pun sanggup menanggung siksaan diawasi terus-menerus oleh orang kuat di tahap fusi. Meskipun Xiao Chen dapat bersaing dengan kedua tetua, Jin dan Yin, untuk sementara waktu, dia tidak akan memiliki keunggulan dalam pertempuran panjang, jadi mereka memiliki peluang besar. Melihat semua orang tertarik dan menunggu, Su Zhenfei tahu bahwa seseorang harus memimpin, jadi dia berkata tanpa ragu, semua orang bekerja sama dengan kedua tetua, Jin dan Yin, dan bekerja sama untuk membunuhnya. Begitu selesai berbicara, Su Zhenfei mengayunkan parang Qinglong di tangannya dengan kekuatan yang luar biasa, mampu memindahkan gunung, dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan kultivasinya di tahap akhir Liansu, kekuatannya melebihi 1 juta pound. Pergilah ke neraka, naga biru 18 tebasan. Dia berputar dan mengayunkan parang Qinglong 18 kali berturut-turut, yang masing-masing bertujuan untuk merenggut nyawa Xiao Chen. Akan tetapi, saat pisau terbang Su Zhen hendak menyentuh Xiao Chen, dia mendengar Xiao Chen mencibir, aku tahu kau tidak bisa menahan amarahmu. Tiba-tiba, Xiao Chen bergerak secepat kilat dan menghentikan pedang Su Zhenfei dengan tangan kosong. Ledakan. Kekuatan lebih dari 1 juta jin langsung ditahan oleh kekuatan lain. Meskipun pedang Qinglong Su Zhenfei adalah senjata spiritual, pedang itu tidak mampu menahan tekanan sebesar itu dan meledak di tempat. Apa, kamu? Su Zhenfei terkejut dan tampak tidak percaya. Sekalipun dia berada pada tahap fusi, akan sangat mustahil untuk mematahkan senjatanya dengan begitu mudah dan brutal. Perhatian, ini baru permulaan. Mendengar kata-kata dingin Xiao Chen, dia terkejut dan memperlihatkan aura yang sama sekali berbeda, lebih misterius dan lebih kuat, seperti jurang tak berujung, tak terukur. Dengan lambaian tangannya yang gagah, dia menyapu ke arah Su Zhenfei dengan kekuatan gelombang yang mengamuk dan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan. Su Zhenfei tidak sempat bereaksi dan tidak mampu menahannya, akhirnya dia meledak dan mati di tempat.
Bagaimana mungkin? Apa yang salah dengan kekuatannya? Semua orang yang hadir langsung berubah warna. Xiao Chen jelas-jelas terpukul mundur oleh kedua tetua, emas dan perak, tadi. Seharusnya dia sedang beristirahat dan tidak punya waktu untuk pulih. Mengapa dia langsung terbunuh oleh serangan diam-diam Su Zhenfei? Mungkinkah dia masih menyembunyikan kekuatannya? Bajingan. Kedua tetua, Jin dan Yin, sangat marah. Selama serangan gabungan mereka, Xiao Chen juga membunuh satu orang, yang tidak diragukan lagi merupakan provokasi besar bagi mereka. Tebasan pedang spiritual. Yin Tua memanipulasi pedang spiritual dengan kekuatan yang lebih besar, namun pedang itu juga lincah dan berubah-ubah di tengah kekuatan itu. Wus wus wus. Pedang Qi menembus udara dan menyerang titik vital Xiao Chen. Apakah ini satu-satunya trik yang kamu punya? Xiao Chen menangkisnya dengan tangan kosong. Bang bang bang. Energi pedang hancur satu persatu, tersebar seperti percikan api, dan akhirnya lenyap tanpa jejak. Apa? Yin Lao terkejut. Pedang spiritualnya bukanlah teknik pedang, tetapi teknik sihir, yang hanya digunakan dalam bentuk pedang. Meskipun daya penghancur pedang spiritual tampaknya tidak kuat, daya tembusnya sangat mengerikan. Pedang itu pernah memotong senjata spiritual pertahanan dengan satu pedang. Ia tidak pernah membayangkan ada seseorang di dunia ini yang berani menangkap pedang spiritualnya dengan tangan kosong, dan bahkan menghancurkannya secara langsung, dengan begitu sederhana dan brutal. Pedangmu terlalu tumpul. Bagaimana bisa melukai orang? Coba pedangku. Begitu kata-kata dingin itu terucap, Xiao Chen berbalik dan melambaikan tangannya untuk menggunakan jurus pedang surgawi terlarang lagi. Pedang jalan kekaisaran. Mendesis. Cahaya terang memenuhi langit malam, bagaikan semburat surga, menembus kegelapan tak berujung dan langsung menuju sasaran. Engah. Meskipun Yin Tua mengenakan baju zirah, ia tak mampu menahan kekuatan jalan kekaisaran. Pedang jalan kekaisaran menembus tubuhnya dan menghempaskannya hingga puluhan kaki jauhnya. Kakak kedua. Pupil mata Jin Tua mengecil, dia terkejut dan marah. Bagaimana pemuda ini bisa begitu kuat? Apakah ini semua yang kau miliki dalam tekadmu untuk membunuhku? Xiao Chen berdiri dengan bangga, memandang sekeliling pada semua orang yang hadir, tidak menyembunyikan penghinaan dalam nadanya. Akan tetapi, tak seorang pun berani bersuara, tak seorang pun berani mengajukan keberatan. Xiao Chen tiba-tiba membunuh Pangeran Nanjun, Su Zhenfei, dalam hitungan detik, dan menghabisi pengawal kerajaan Yin Lao, yang berada dalam tahap fusi, dengan satu pedang. Kekuatannya begitu tak terduga hingga membuat orang-orang gemetar ketakutan dari lubuk hati mereka. Tidak, aku tidak bisa terlibat dalam kekacauan ini. Melihat situasinya tidak baik, tetua sekte Li Shui mengabaikan Lin Tao, Guo Yitian, dan Lu Xinyu lalu terbang pergi. Sebenarnya, tidak ada kebencian antara sekte Li Shui dan Xiao Chen. Ketika dia mengatakan bahwa dia mengikuti kehendak surga, dia sebenarnya hanya ingin memenangkan hati keluarga kerajaan dan mendapatkan dukungan Liu Qian. Karena awalnya dia mengira Xiao Chen sudah ditakdirkan mati, akan sangat disayangkan jika dia tidak melakukan sesuatu yang bisa menambah manisnya keadaan. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Xiao Chen jauh melampaui harapannya, dan sulit mengatakan siapa yang akan menang atau kalah dalam pertarungan jarak dekat ini. Bahkan jika semua orang akhirnya mengumpulkan kekuatan dan menggunakan semua kartu truf mereka untuk membunuh Xiao Chen, mereka masih harus membayar harga yang mahal. Bukankah sudah terlambat untuk pergi sekarang? Xiao Chen telah menyadari pergerakan tetua sekte Li Shui, jadi bagaimana mungkin dia membiarkannya pergi? Tidak seorang pun yang memasuki arena akan dapat melarikan diri. Kata-kata suram itu bagaikan pernyataan dewa kematian, yang memberi pertanda bahwa apa yang akan terjadi adalah pembantaian sampai mati. Formasi 6 yang pola hitam. Tiba-tiba, Xiao Chen membentuk segel dengan tangannya, dan Huang Ji Huaxianjue mengubah kekuatan kegelapan. Garis-garis hitam muncul, menyebar di tanah, dan meluas di kehampaan, membentuk jebakan absolut. Tetua sekte Li Shui baru saja terbang setengah jalan ke udara ketika ia menabrak langsung formasi 6 yang berpola hitam. Peng! Kekuatan itu bangkit kembali, dan sesepuh sekte Li Shui tidak mampu menerobos dan terpaksa kembali ke tanah. Bab 680. Sebelumnya, atas instruksi Liu Qian, para penguasa kerajaan juga bersama-sama mendirikan penghalang. Namun, tingkat penghalangnya tidak tinggi, hanya dapat menutupi pemandangan dan berfungsi sebagai batas, orang masih dapat masuk dan keluar. Dan sekarang formasi 6 yang berpola hitam milik Xiao Chen setara dengan langsung menutupi lapisan penghalang itu, benar-benar menjebak seluruh pemandangan. Anda hanya bisa masuk, tidak bisa keluar. Dia benar-benar menciptakan formasi sekuat itu dengan tangan kosong dalam sekejap. Siapa dia sebenarnya? Para tetua sekte Li Shui benar-benar terkejut dengan metode Xiao Chen. Umumnya, penghalang formasi memerlukan banyak orang untuk mendirikannya, yang membutuhkan waktu tertentu, atau hanya dapat didirikan dengan menggunakan alat-alat ajaib seperti bendera formasi atau pelat formasi. Dan Xiao Chen hanya membuat segel tangan dan menciptakan lingkaran sihir besar yang menutupi seluruh tempat dalam sekejap mata.
Kekuatan lingkaran sihir itu begitu hebat, bahkan mereka yang berada dalam tahap fusi tidak dapat menembusnya. Sekte Lis Hui, aku sudah bilang aku tidak punya dendam padamu, tapi kau malah memaksa ikut campur, jadi jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Xiao Chen tiba-tiba merasakan niat membunuh dan menyerang Sekte Lis Hui terlebih dahulu. Teknik pedang, air terjun raungan naga. Pedang yang tiada taraf itu diambil sesuka hati dan ditebas dengan lambaian tangan. Tiba-tiba muncullah naga-naga terbang di angkasa, dan suara auman naga menggetarkan langit. Tidak. Tetua Sekte Lis Hui memandang naga raksasa yang terbang ke arahnya dan merasa betapa tak berartinya dirinya. Dalam keputusasaan, ia tak mampu memikirkan perlawanan. Ledakan. Di bawah serangan Tianlong, sesepuh Sekte Lis Hui yang berada di puncak alam Liansu tewas seketika. Seketika naga itu meledak dan berubah menjadi energi pedang emas yang memenuhi langit dan terbang liar. Engah. Lin Tao, Guo Yitian, dan murid-murid Sekte Lis Hui lainnya tercekik oleh energi pedang emas. Mereka tidak punya waktu untuk bereaksi dan tidak ada ruang untuk melawan. Hanya Lu Xinyu yang berdiri di tengah badai energi pedang dengan tatapan mata yang kosong, tetapi dia tidak mengalami kerusakan fatal apapun. Tiba-tiba, peng! Energi pedang emas datang dan menghantam Lu Xinyu yang tak berdaya, dan kekuatan besar itu mengirimnya terbang. Ini, murid mata Lu Xinyu mengecil. Dia hanya merasakan seluruh organ dalamnya sakit, dan energi pedang emas akan berlarian di dalam tubuhnya, namun tidak melukai nyawanya, melainkan hanya membawanya pergi sangat jauh. Akhirnya, ia terbang menjauh dari formasi 6 yang berpola hitam dan mendarat di luar formasi. Engah. Lu Xinyu memuntahkan seteguk darah, jelas menderita luka dalam yang serius. Namun saat dia menatap pemuda di lapangan, air mata langsung mengalir di wajahnya, dipenuhi rasa syukur sekaligus rasa bersalah. Bahkan para tetua di tahap pemurnian Void pun musnah di bawah serangan Xiao Chen ini. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan hidup jika dia bukan tahap inti emas jika Xiao Chen tidak begitu gigih? Tampaknya, Xiao Chen hanya menahan diri terhadapnya dan mengirimnya keluar dari formasi. Xiao Chen jelas-jelas menunjukkan rasa terima kasih dan kebenciannya. Meskipun Lu Xinyu baru saja mengungkapnya, itu adalah tindakan yang tidak berdaya. Lu Xinyu tidak memiliki status tinggi di Sekte Lis Hui. Ia hanyalah murid biasa dan tidak punya pilihan di bawah tekanan sekte tersebut. Lagi pula, tidak masalah apakah dia mengatakannya atau tidak. Ini adalah konspirasi yang sudah direncanakan sejak lama. Ketika pertama kali datang ke benua Fengwu, ia bertanya kepada Lu Xinyu tentang situasi di benua Fengwu. Lu Xinyu setidaknya menceritakan semua yang ia ketahui, yang dianggap sebagai bantuan kecil baginya. Jadi, Xiao Chen mengirim Lu Xinyu keluar. Seorang ahli tahap jiwa baru lahir tingkat puncak lainnya telah meninggal. Dia terbunuh seketika dengan satu serangan. Seberapa kuatkah dia? Pemusnahan semua orang di Sekte Lis Hui tidak diragukan lagi telah meningkatkan ketakutan semua orang ke tingkat yang ekstrim lagi. Di puncak tahap pemurnian Void, dia sudah menjadi yang terkuat di bawah tahap penggabungan, dan seharusnya menjadi kekuatan utama melawan Xiao Chen. Namun, dia langsung terbunuh oleh Xiao Chen, membuatnya tak berdaya melawan. Tuan muda, situasinya tidak baik. Bisik iblis berjubah hitam di telinga Jin Peng, aku tidak bisa membayangkan kekuatan sejati orang ini, tapi aku khawatir dia sudah mencapai puncak wujud fusinya. Sekalipun kita bergabung, kita tidak akan sebanding dengannya. Apakah itu benar-benar menakutkan? Jin Peng menunjukkan rasa takut untuk pertama kalinya. Di puncak fusi, hanya selangkah lagi memasuki alam Mahayana, batas tertinggi dunia manusia. Anak manusia ini tidak terlihat sangat tua, jadi mengapa dia begitu kuat? Ini hanya perkiraan konservatif. Kata pria berjubah hitam itu dengan sungguh-sungguh, di antara ras iblis, di bawah Raja Iblis, hanya yang mulia di Tian yang mungkin bisa menandinginya. Mendengar ini, ekspresi Jin Peng menjadi tidak yakin. Setelah sekian lama, akhirnya dia mengambil keputusan dan berkata, hancurkan formasi dan mundur. Awalnya, Xiao Chen membunuh putra Raja Iblis Utara. Dia harus menangkap Xiao Chen hari ini, atau membunuh Xiao Chen di tempat. Namun kekuatan Xiao Chen jauh melampaui ekspektasi, jadi tidak perlu melawannya secara langsung. Ya, pria berjubah hitam itu menjawab dan mengedipkan mata pada 3 pria berjubah hitam lainnya di belakangnya. Mereka berempat mengerti maksudnya dan masing-masing dari mereka mengangkat bendera formasi. Didorong oleh kekuatan iblis, bendera formasi memancarkan cahaya terang dan melesat lurus ke langit. Klik. Formasi 6 yang berpola hitam terkena serangan dan retakan pun muncul. Formasinya terbuka. Bukan hanya orang-orang dari klan iblis yang terkejut, tetapi bahkan keluarga Wang, Sekte Xuanjian, dan para pangeran serta adipati negara-negara bawahan juga menunjukkan ekspresi kegembiraan, seolah-olah mereka telah diselamatkan dari situasi putus asa. Jika mereka terus terjebak dalam formasi itu, saya khawatir semua orang akan terjebak dan dibunuh oleh Xiao Chen sendirian. Kehilangan muka adalah masalah kecil saat ini. Menyelamatkan hidup Anda adalah hal yang paling penting.
Itulah rahasia legendaris ras iblis, formasi penakluk abadi 4 mutlak. Xiao Chen menatap keempat bendera formasi di tangan keempat pria berjubah hitam, ekspresinya tampak berpikir. Formasi penakluk abadi 4 absolut juga merupakan sebuah formasi, tetapi fungsinya adalah untuk menghancurkan semua formasi, penghalang atau segel di dunia, dan sangat tertarget. Bahkan formasi kuno pun ibarat lapisan kertas jendela di depan formasi penakluk abadi 4 absolut, yang akan hancur hanya dengan satu tusukan. Tentu saja, tidak semua orang bisa menguasai formasi semacam ini. Setidaknya seseorang harus menjadi master formasi yang menguasai prinsip-prinsip formasi di dunia. Lagi pula, formasi ini harus dipraktikkan oleh 4 orang bersama-sama, dan akan memakan waktu lama agar berhasil mempraktikkannya. Meskipun Xiao Chen pernah berurusan dengan klan iblis sebelumnya, ia tidak sepenuhnya memahami rahasia penting klan iblis. Ia tidak tahu apakah ada anggota klan iblis yang benar-benar menguasai formasi penaklukan abadi 4 mutlak. Tetapi dia yakin bahwa keempat pria berjubah hitam di depannya tidak akan pernah mampu menguasainya. Biarkan saya memeriksa keasliannya. Pikiran Xiao Chen bergerak, dan dia cepat membentuk segel dengan tangannya lagi, menghasilkan beberapa simbol aneh. Simbol-simbol ini tampaknya memiliki vitalitas magis, melompat dalam kehampaan, dan kemudian bergabung menjadi formasi 6 yang berpola hitam. Dalam sekejap, formasi 6 yang berpola hitam diberkati dengan kekuatan misterius dan langsung terlahir kembali, dengan retakan yang segera diperbaiki. Peng! Bendera di tangan keempat lelaki berjubah hitam itu terkena hentakan keras dan seketika terlepas dari tangan mereka, menandakan bahwa mereka gagal menghancurkan formasi tersebut. Rune kuno. Ekspresi Jin Peng tiba-tiba berubah ketakutan saat melihat ini. Kode iblis klan iblis mencatat bahwa rune kuno paling misterius di dunia adalah siapapun yang memperoleh salah satunya dapat memperoleh kekuatan yang tak tertandingi. Namun, setiap rune kuno memiliki kekuatan spiritual yang unik. Mereka yang mencoba mengendalikannya tanpa menyadari batasan mereka sendiri hanya akan membawa kehancuran mereka sendiri. Konon, pernah ada seorang raja iblis di klan iblis yang mendambakan rune kuno dan ingin merebutnya. Akibatnya, ia diserang oleh kekuatan rune tersebut dan jiwanya hancur seketika. Sekarang, manusia biasa sebenarnya bisa menggunakan rune kuno. Apa artinya ini? Bersambung.